Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Atau mungkin kita nanti baca juga sampai kepada pasal 8 ayat 1a. Sebelumnya mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu karena Engkau adalah Allah yang memeliharakan gereja-Mu dengan setia. Engkau memberikan firman Tuhan untuk memeliharakan umat-Mu dari zaman ke zaman. Dan kami bersyukur saat ini kami begitu mudahnya mengakses firman Tuhan. Terima kasih kami bisa membaca Alkitab dan kami bisa membacanya secara bersama-sama di antara umat Tuhan. Kami bisa membacanya di antara orang-orang yang saat ini bersama-sama mendengarkan. Kami juga membaca bersama dengan orang-orang yang telah membacanya mendahului kami oleh para komentator atau orang-orang yang telah merenungkan firman Tuhan ini lebih dahulu daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami membacanya dan kami bisa memperoleh berkat juga. Kiranya Engkau sendiri berkenan untuk memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, rekan-rekan sekalian, kalau kita mengingat kembali dalam pembukaan kitab Kisah Para Rasul ini, kita melihat saudara bahwa kita diajak untuk mengantisipasi ada dua hal. Yang pertama dinyatakan secara jelas. Yang kedua itu kita dapatkan belakangan. Yang pertama yang dinyatakan secara jelas adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa ketika roh itu turun, maka kamu akan menjadi saksiku. Jadi ini ada satu hal yang penting saudara. Ketika roh turun, maka kita, umat Tuhan, akan menjadi saksi terhadap Kristus Yesus. Tapi yang kedua, ini tidak dinyatakan saudara, bahwa memang betul yang pertama itu dipenuhi, akan ada orang-orang yang dipakai untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus. Tetapi yang kedua ini saudara, yang kita tidak dikasih tahu saudara, yaitu bahwa kesaksian tentang Yesus Kristus itu dinyatakan di dalam cara yang seringkali sangat jauh berbelok dari apa yang kita antisipasi. Maka kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal kedua, kita melihat udah sangat susah untuk kita bisa bayangkan saudara. Ada orang-orang yang kurang dari 2 bulan sebelumnya menjadi orang-orang yang lari terbirit-birit ketika Yesus ditangkap. Ada salah seorang di antaranya yang adalah Petrus saudara, yang nantinya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali saudara. Dan sekarang saudara, setelahnya saudara, kita mendapati ya Petrus ini bisa berkhotbah dengan begitu berani. Murid-murid yang lain berkhotbah begitu berani di antara orang-orang Yahudi yang sedang melakukan perayaan saudara. Anda bisa bayangkan saudara, 2 bulan sebelumnya di dalam perayaan besar yaitu Paskah saudara, kita mendapati ada tokoh pemimpin mereka, yaitu Yesus Kristus saudara, itu disalibkan saudara, mati dengan cara yang paling brutal. Dan sekarang kurang dari 2 bulan saudara, pengikutnya di dalam satu buah perayaan yang juga besar yaitu perayaan Pentakosta, mereka sekarang mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus saudara. Dan Petrus itu berkhotbah dengan begitu berapi-apinya, begitu beraninya saudara. Kurang dari 2 bulan sebelumnya dia menyangkali Yesus saudara. Ini adalah kesaksian tentang Yesus Kristus dengan cara yang kita susah untuk bayangkan, susah untuk kita antisipasi saudara. Dan LAI sudah mencatat ya, ketika Petrus berkhotbah maka hati mereka tersayat. Nah, saya percaya ini adalah satu buah terjemahan yang jauh lebih baik ya saudara. Saudara kalau mendapati LAI dalam terjemahan yang TB1 saudara, itu kata-katanya adalah hati mereka menjadi sangat terharu. Kisah Rasul pasal 2 saudara. Saya bacakan ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Nah, ini terjemahan yang sangat baik ya sudah. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul yang lain sudah. Hati mereka tersayat. Kalau di dalam terjemahan yang LAI ya, TB1 sudah, hati mereka terharu sudah. Nah, kalau terharu sama tersayat itu kan beda sudah. Nah, mereka mendengarkan khotbahnya Petrus dan mereka hatinya tersayat. Tapi setelah itu mereka bertanya, apa yang mesti kami lakukan? Dan setelah itu mereka bertobat sudah, 3.000 orang sudah. Ada 3.000 orang. Lebih ya, yang mendengarkan lebih dari 3.000 tentu saja ya. Ada begitu banyak orang yang mendengarkan khotbahnya Petrus, lalu hati mereka tersayat. Mestinya setelah hatinya tersayat, Petrus dibunuh dong. Tapi ini enggak sudah. Setelah hatinya tersayat,
Ternyata setelah itu 3.000 orang bertobat, saudara. Nah, kita mendapati, saudara, ada kesaksian tentang Yesus Kristus, tapi dengan cara yang susah untuk kita antisipasi. Selanjutnya, saudara, kita mendapat ya kesaksian tentang Yesus Kristus muncul ketika Petrus itu dan Yohanes ya menyembuhkan orang yang lumpuh, saudara. Lalu kita mendapati Petrus ini di hadapan mahkamah agama, dia bisa berkata, sudah kamu sekarang sebagai mahkamah agama pikir sendiri. Saya, Petrus maksudnya, harus ikut ucapanmu atau ikut ucapannya Tuhan. Ketika mereka melarang Petrus untuk memberitakan dalam nama Yesus ya, sekarang Petrus mengatakan ya, sekarang kamu pikir sendiri sebagai mahkamah agama, saya mesti taat kepada Tuhan atau taat kepada kamu. Loh, ini jadi berani betul, saudara. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, dia bisa menjadi begitu beraninya seperti ini, saudara. Menyaksikan Yesus Kristus, tapi dengan cara yang sangat susah untuk kita antisipasi, saudara. Kita diajak untuk melihat ya, akan ada perlawanan-perlawanan yang sangat besar, tetapi setelah itu akan ada absolute victory. Kesaksian tentang Yesus Kristus dinyatakan secara besar-besaran, saudara. Jadi kita membaca kitab Kisah Para Rasul ini, kita seperti kayak nonton film action, saudara. Seperti kayak ada ledakan-ledakan, perlawanan-perlawanan, musuh-musuh yang kuat sekali, tetapi menang, saudara. Menang dengan cara yang decisive ya. Hati mereka tertusuk, hati mereka tersayat, tapi 3.000 orang tobat. Mahkamah agama melarang dengan keras, menyiksa mereka. Rasul-rasul setelah itu merasa bangga karena sudah boleh dianiaya demi nama Yesus. Lalu juga bisa berkata dengan berani di hadapan mahkamah agama, pikir sendiri, saya mesti taat sama kamu atau taat sama Tuhan. Maka kita mendapati, saudara, ini menjadi satu buah pola yang muncul terus-menerus, saudara. Lalu masuk dalam pasal 6 kita mendapati ada problem lagi, tapi problem yang disebut sebagai problem tapi problem yang menyenangkan, saudara. Yaitu jemaat bertumbuh dengan begitu pesatnya, sampai orang-orang yang berbahasa Yunani pun, mereka pun juga banyak menjadi orang Kristen. Sampai di antara mereka itu ada janda-janda yang akhirnya merasa, bagian yang diberikan kepada kami sebagai janda-janda kayaknya kok kurang fair. Ada masalah. Tetapi sudah ada masalah kejemaatan ya, kependudukan kejemaatan, sudah, yaitu di antara mereka orang-orang yang bukan native, tidak berbahasa Aramaik, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Ada masalah sih. Memang, saudara coba bayangkan ya, kalau sekarang ya saya melayani dalam satu buah gereja, sudah, anggota jemaatnya 370, 380. Lalu sudah ada masalah ini dan itu yang masih tertangani, sudah. Tiba-tiba saja ada masalah besar yang susah untuk ditangani. Jemaat yang itu perlu untuk dikonseling, belum ada waktu. Jemaat yang itu butuh untuk dikunjungi, belum ada waktu. Kenapa kemarin kok bisa ada banyak waktu, sekarang kok jadi belum ada waktu terus? Karena jemaatnya dari 370 menjadi 1.370, misalkan ya, bertambah 1.000 orang. Ada masalah sih, tetapi masalahnya kan menyenangkan ya, saudara ya. Kita mendapati ada masalah yang kita tidak antisipasi sebelumnya, tapi satu hal yang menjadi menggairahkan kita, saudara ya. Nah itu dari pasal 2 muncul begitu, saudara. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, lalu masuk ke dalam pasal 6, saudara. Kita mendapati muncul seperti itu terus, saudara. Dan pola itu sekarang muncul lagi, saudara, di dalam dirinya Stefanus. Sebagai salah seorang diaken yang ditunjuk untuk menjadi pelayan meja. Ternyata Tuhan belokkan juga, saudara. Tuhan sertai dengan tanda-tanda mujizat dan banyak perlawanan, saudara. Ketika banyak perlawanan, kita seperti kayak siap-siap, oke, ada perlawanan, tetapi akan terjadi absolute victory. Dan betul saja, saudara, wajahnya Stefanus itu dilihat seperti wajahnya malaikat. Wah. Dan setelah itu gak cukup sampai di sana, saudara. Wajahnya seperti wajah malaikat. Setelah itu dia berkhotbah dengan begitu presisinya, saudara. Lalu orang-orang yang mendengarkan gak bisa membantah, saudara. Stefanus berkhotbah dengan begitu clear, dengan begitu jelas, saudara. Dengan alur yang sangat runut yang tidak bisa dibantah. Dia punya hikmat, dia punya roh yang tidak terbantahkan. Dan memang ya kita mendapati ucapannya memang detail, saudara. Berbicara mulai dari Abraham, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa, sampai kepada perjalanan di padang gurun, sampai kepada bait suci Yerusalem, sehingga tuduhan kepada mereka bahwa kamu selalu saja menyeleweng, itu nggak bisa dibantah, saudara. Harusnya sekarang, saudara, kita mendapati ada perlawanan-perlawanan, ada. Tapi setelah itu, saudara, akan ada absolute victory. Mereka sudah harusnya ya, kita mendapati ya cerita selanjutnya ya, mereka tersayat hatinya, mengertakkan gigi, lalu bertanya, apa yang mesti kami lakukan? Lalu Stefanus mengatakan, janji itu adalah bagi kamu dan bagi keturunanmu, seperti yang terjadi dalam pasal 2. Lalu mereka bertobat, sudah. Lalu katakanlah tidak harus 3.000 orang, sudah, tapi katakanlah ratusan orang bertobat, harusnya begitu, sudah. Tapi sudah, kita mengagetkan ya, terjadi di sini adalah hal yang berbeda, yaitu apa? Nggak ada orang yang bertobat. Yang terjadi adalah justru ada puluhan atau banyak ratusan batu, sudah, yang mampir kepada dia. Bukan ada 3.000 orang yang bertobat, tapi ada 3.000 yang mampir ke dalam tubuhnya dia, sudah. Mati, sudah, setelah itu, sudah. Loh, ini kok apa yang kita antisipasi, sudah? Ini beloknya kadang-kadang tajamnya kelewatan, sudah. Harusnya yang terjadi di sini adalah absolute victory, tapi di sini justru yang terjadi adalah absolute death. Stefanus sudah menjadi martir, sudah. Ini keluar dari pakem yang kita harapkan, sudah. Tetapi, sudah, kalau kita coba untuk lihat secara lebih detail, sudah, maka kita akan bisa melihat, iya, dua hal itu, sudah, yang terjadi itu tetap terus terjadi, sudah. Yang pertama, kesaksian tentang Yesus Kristus itu dinyatakan terus-menerus secara jelas. Yang kedua, memang belokannya tidak seperti yang diantisipasi, sudah. Stefanus itu ya dari diaken menjadi penginjil yang memberitakan khotbah secara verbal, dan setelah itu juga disertai dengan tanda dan mujizat, itu sudah belokan, sudah.
Sudah begitu sudah. Setelah dia berkhotbah dengan penuh kuasa. Saudara coba dengarkan saja ya di dalam kalimat-kalimat yang saat ini sudah ya. Kalau saya memperkatakan seperti ini ya, Pendeta Stephen Tong berkhotbah dengan penuh kuasa. Pendeta ini berkhotbah dengan penuh otoritas. Dia berkhotbah dengan kuasanya itu besar. Pak Tong sering cerita ya, saya mendengarkan Andrew G berteriak secara terus-menerus, bertobatlah mengapa harus binasa. Ini khotbah diulang-ulang terus kalimat itu ya, bertobatlah mengapa harus binasa. Diulang-ulang terus. Lalu Pendeta Stephen Tong mengatakan, saya melihat tidak ada orang yang berseru dengan kuasa yang kayak begini sudah. Artinya apa sudah? Saudara kalau mendengarkan ada pendeta yang berseru dengan kuasa seperti itu, artinya apa? Artinya adalah ribuan orang bertobat, artinya adalah ribuan orang itu meresponi firman Tuhan, hati mereka tersayat, berlinang-linang air mata, bertobat, kan mestinya begitu sudah. Dan sekarang sudah kita mendapati ada Stefanus, seperti halnya Petrus berkhotbah dengan penuh kuasa, dibelokkan oleh Tuhan jalannya sudah, berkhotbah dengan penuh kuasa, disertai tanda, disertai mujizat, disertai roh, disertai hikmat yang tidak bisa terbantahkan sudah. Dan sekarang yang terjadi adalah wajahnya dia berubah rupa seperti kayak wajahnya malaikat. Dan itu dilihat secara jelas oleh banyak musuhnya dia. Dan yang terjadi selanjutnya adalah dia dihukum mati dan mati, saudara. What? Kita melihat belokannya betul-betul jauh dari yang kita bisa antisipasi, saudara. Tetapi itulah pakemnya, saudara. Jadi mari kita bersama-sama expect, saudara. Ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan karuniakan Roh Kudus untuk menyertai gerejamu, untuk bekerja secara hebatnya di antara gerejamu. Kita boleh katakan yang pertama, saudara, kalau Roh Kudus menyertai, menyaksikan Yesus Kristus itu akan clear. Dan yang kedua, saudara, menyaksikan Yesus Kristus dengan cara yang clear, itu pakemnya bukan kita yang tentukan. Itu pakemnya bisa dibelok-belokkan sama Tuhan, saudara. Mungkin kita bisa berkhotbah dan jemaat bertambah menjadi begitu banyak, begitu bergairah, begitu mencintai Tuhan. Mungkin kita juga mendapatkan perlawanan dan permusuhan yang banyak dari macam-macam pihak, saudara. Nah, kita tidak tahu, kita tidak cari-cari permusuhan, tetapi kita mendapati itu yang terjadi dengan Stefanus, saudara. Lalu selanjutnya, saudara, kita melihat ya, teks yang kita baru baca ini, teks yang pendek ini, saudara. Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, dia melihat kemuliaan Allah. Saudara, dalam bagian sebelumnya kita sudah pernah bahas, saudara, bahwa Stefanus ini mukanya dilihat oleh banyak orang sebagai kayak muka malaikat, saudara. Dan kemungkinan tafsirannya adalah bahwa dia ini seperti Musa di dalam Perjanjian Lama. Kita kan nggak tahu, saudara, mukanya seperti kayak muka malaikat itu seperti apa, saudara. Tapi kemungkinan dia seperti kayak Musa, saudara, di dalam Perjanjian Lama. Dan kita melihat memang hooknya jelas ya, kaitannya itu jelas. Yaitu bahwa Stefanus dituduh menghujat Musa, menghujat bait suci, menghujat Allah. Tapi kamu sebut dia sebagai menghujat Musa? Not really. Justru wajahnya dia bersinar seperti kayak wajahnya Musa. Dan kita mendapati, saudara, Musa adalah dia yang di dalam Perjanjian Lama, itu dalam khotbahnya Stefanus juga jelas ya, dia dipakai oleh Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi Israel, meskipun akhirnya Musa ditolak, saudara. Dan Musa ini, saudara, adalah dia yang ketika di dalam poin dia itu dalam tanda kutip menyelamatkan Israel. Sudah tahu ya, Musa itu menyelamatkan Israel terutama dengan cara bagaimana? Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel terutama dengan cara bagaimana, saudara? Mungkin pikiran konvensional kita ada banyak benarnya, yaitu bahwa dipakai oleh Tuhan melaluinya ada 10 tulah. Dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari tangan perbudakan di Mesir. Itu betul, saudara. Tuhan Allah memakai Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi villainnya, lawan utamanya, musuh-musuhnya yang mencengkeram Israel itu siapa? Mesir. Mesir mencengkeram Israel, maka Tuhan memakai Musa untuk membebaskan Israel dari cengkeraman Mesir, saudara. Tetapi, saudara, kalau kita boleh coba pikir secara lebih mendalam ya, yang sebetulnya paling membahayakan bagi Israel itu bukan Mesir. Mesir itu digebuk sama Tuhan pakai tulah gampang kok. Bahkan, saudara, tidak usah pakai banyak tulah, saudara. Kitab Keluaran itu kan menggairahkan kalau kita baca ya. Suatu kali ketika Tuhan Allah itu memberikan tulah, saudara, dia itu berkata kepada Musa, Musa, kamu pikir kalau ini ya, tulah-tulah ini saya berikan ya. Saya kalau mau bunuh Firaun tinggal kasih penyakit sama dia, selesai itu. Tapi ini tulah-tulah ini diberikan supaya kamu punya cerita. Diberikan supaya mereka itu punya cerita. Jadi ada tulah-tulah itu bukan karena Tuhan tuh mau bertarung sama Musa itu mesti menghabiskan 10 ronde. Gak harus. Tuhan mau menghabiskan Firaun ya tinggal disentil aja, selesai itu, sudah. Tetapi kenapa? Kok sampai prolonge? Kenapa kok kita itu jadi punya air menjadi darah, kata-kata, nyamuk, alat pikat. Kenapa kita punya itu, sudah? Jawabannya bukan karena Tuhan untuk mengalahkan Firaun itu lama, tapi Tuhan sengaja melakukan itu supaya kita punya cerita. Supaya saudara dan saya punya bahan cerita. Supaya guru-guru sholat minggu kita itu punya bahan cerita, saudara. Karena kalau udah gitu, sudah cerita kita itu dipenuhi dengan cerita Mesir. Cerita kita dipenuhi dengan ceritanya dunia, saudara. Maka, saudara, kita mendapati ya bahwa sebetulnya Firaun itu bukan ancaman kok. Untuk mengalahkan Firaun itu kecil sekali. Bagi Tuhan itu bukan ancaman. Tetapi yang real, sungguh-sungguh ancaman bagi Israel itu siapa? Tuhan.
Ketika mereka terus-menerus berdosa, saudara. Ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, bangsa ini sudah kelakuannya sudah begitu buruk, mereka sembah patung lembu emas, maka saya akan habisi mereka, saya akan bangun keturunan yang baru dari keturunanmu Musa. Nah saudara sekarang saudara mau kasih tulah kepada Tuhan, gak mungkin kan? Saudara gak mungkin kirimkan katak untuk mengganggu Tuhan, gak mungkin kirimkan nyamuk untuk mengganggu Tuhan, gak mungkin kirimkan penyakit untuk mengganggu Tuhan. Gak bisa saudara. Kalau Tuhan Allah yang sudah secara determinatif ya mengatakan bahwa saya akan habisi Israel, siapa yang bisa menghalangi? Gak ada saudara. Dalam keadaan seperti ini Musa berdoa. Dan ketika Musa berdoa, dia mengatakan, oh Tuhan, jangan timpakan amarahmu yang besar itu kepada mereka. Menyesalah dari rancanganmu. Kan begitu, saudara. Dia berdoa terus, saudara, supaya Tuhan itu tidak jadi menghabisi Israel, saudara. Itulah poin, yang saya percaya, saudara. Poin penting di mana Musa itu menyelamatkan Israel. Musa menyelamatkan Israel, iya. Dari Mesir itu iya. Dipakai Tuhan menyelamatkan Israel dari Mesir itu iya. Tapi yang lebih besar adalah Tuhan pakai Musa untuk menyelamatkan Israel dari murkanya Allah sendiri. Ketika dia itu berdoa, saudara. Dan ketika dia berdoa, sampai doanya Tuhan Allah mengatakan, oke, saya akan mengabulkan doamu, saya tidak menghabisi Israel meskipun dihukum juga ya, tetapi tidak dihapuskan namanya, sudah. Setelah itu sudah, Musa itu betul-betul kepingin mendapatkan perkenalan Tuhan. Dia mengatakan, tunjukkan kemuliaanmu Tuhan, show me thy glory. Dan Tuhan bilang, yes and no, yes and no. Yes, saya akan bawa kamu ke dalam gunung itu, nanti saya akan menunjukkan kamu belakangku, saya akan tutupi kamu, di dalam kitab Keluaran pasal 34 sudah. Tetapi no, kamu lihat wajah saya, kamu mati. Gak bisa, gak ada manusia bisa melihat wajah Tuhan lalu dia tidak mati. Manusia berdosa melihat wajah Tuhan, dia akan mati sudah. Dan kita melihat ya, betul saja manusia melihat wajah Tuhan itu mati. Siapa saudara? Stefanus. Kita melihat Stefanus. Cuman bukan dalam sense Stefanus yang berdosa melihat wajah Tuhan, maka dia mati. Enggak, saudara. Tetapi dia melihat wajah Tuhan ketika dia mati. Ketika dia akan mati, dia melihat wajah Tuhan. Bukan di dalam sense bahwa kamu manusia berdosa melihat kemuliaanku maka kamu hangus mati, saudara. Bukan. Ini melihat wajah Tuhan di dalam keadaan penuh berkat, saudara. Dia mengatakan, saya melihat langit terbuka dan aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Seolah-olah dia itu sedang advocating, sedang menjadi pembela. Di bawah sono ada orang-orang yang menyatakan kamu bersalah. Tapi sekarang anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa menyatakan bahwa kamu benar. Itu yang diharapkan oleh Musa. Musa kepengen untuk melihat kemuliaan Allah dan sekarang Stefanus melihatnya, saudara. Maka kita bisa melihat ya, semacam satu buah keadaan paralel tapi something yang lebih. Kalau mereka mendengarkan khotbahnya Stefanus dengan baik, mereka akan menjadi orang-orang yang diselamatkan juga tuh. Seperti halnya ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus. Kalau mereka mendengarkan Musa baik-baik, mereka akan oke itu karena Musa yang berdoa bagi mereka. Dan kita mendapat setelah itu ya, kita mendapati Stefanus juga berdoa. Stefanus juga berdoa bagi mereka. Nah, berkenaan dengan doa Stefanus ini sudah ada satu hal yang unik ya. Memang mengatakan seperti ini ya. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa itu kepada mereka. Lalu Stefanus menjadi martir yang pertama, saudara. Saudara, orang-orang Yahudi sama sekali tidak asing dengan adanya martir. Mereka punya cerita-cerita yang bersirkulasi tentang martir di antara mereka. Salah satu yang sangat terkenal tentu saja adalah dari keluarga Makabe. Kita bisa melihat itu dari kitab 2 Makabe. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab ini ya, kita akan mendapati ya bagaimana sikap seseorang yang akan menjadi martir. Dia akan mati demi imannya dia, dan pada saat yang bersamaan saudara, dia akan mengucapkan kata-kata tertentu juga berkenaan dengan lawan yang pada waktu itu adalah Antiochus IV Epiphanes, saudara, yang menganiaya orang-orang yang saleh, saudara. Saya akan coba bacakan ya dari kitab 2 Makabe pasal 7 ayat 30 sampai dengan 37. Kamu menunggu apa? Aku tidak menaati penetapan raja. Sebaliknya aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Niscaya baginda yang menjadi asal usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani tidak akan terluput dari tangan Allah. Memanglah kami ini menderita oleh sebab dosa-dosa kami sendiri. Kalaupun Tuhan yang hidup itu murka sebentar saja kepada kami untuk menegur dan memperbaiki kami, namun ia pasti akan berdamai lagi dengan hambanya. Tetapi baginda, orang yang paling fasik dan yang paling keji di antara sekalian manusia, janganlah meninggikan diri dengan sia-sia dan tertipu oleh harapan yang tak pasti. Meskipun baginda sekarang dapat menjatuhkan tangan baginda kepada abdi-abdi sorga. Sebab baginda belum juga terluput dari pengadilan yang maha kuasa dan Allah pengawas. Adapun saudara-saudara kami mendapat minuman kehidupan kekal karena perjanjian Allah setelah mereka menderita sengsara sementara. Sedangkan baginda akan mendapat hukuman yang adil atas kecongkaan baginda dan oleh karena pengadilan Allah. Sama seperti kakak-kakakku, aku pun hendak menyerahkan jiwa ragaku juga demi hukum-hukum nenek moyang. Dan aku berseru kepada Allah
Semoga ia segera kembali mengasihi bangsa kami, dan semoga dengan pencobaan dan dengan deraan baginda dibawanya untuk mengakui bahwa dialah Allah yang esa. Kita melihat saudara, sebelum dia mati, dia mengucapkan doa, dia mengatakan semoga baginda didera, semoga baginda mengalami penghukuman Allah yang kuat. Cerita tentang orang yang mati bagi agama bukan cerita yang asing bagi orang Yahudi. Mereka punya sejarah panjang tentang martirdom, dianiaya oleh orang-orang asing, oleh orang kafir. Salah satu yang paling berat tentu saja dalam zamannya Antiochus IV Epiphanes, saudara. Gelarnya aja Epiphanes, kurang ajar, saudara. Penyataan Allah gitu, saudara. Epifani, saudara. Tetapi saudara, di dalam kitab Makabi dikatakan bahwa kami memang mengalami penderitaan, kami memang berdosa dan sedang dihukum Tuhan, tetapi kami adalah anak Tuhan. Setelah kami mati dan mempertahankan iman kami, maka Tuhan akan memberkati kami. Kami berdoa supaya Tuhan berkati kami, tetapi kamu jangan harap Tuhan akan meloloskan kamu. Saya berharap Tuhan akan menyiksa kamu. Dia mengucapkan kalimat kutukan. Saya memang sekarang sedang menderita oleh tanganmu, dan oke, saya siap untuk mati-martir. Saya siap untuk dibunuh seperti abang-abangku. Saya siap untuk menyerahkan nyawa saya. Dan setelah itu kami akan mengalami kehidupan yang kekal. Tapi you akan disiksa oleh Tuhan Allah. Itu adalah cerita para martir, saudara. Dan sekarang saudara, kita mendapati Stefanus, martir gadungan ini ya. Orang yang dianggap bidat saudara oleh mereka, saudara. Lihat kata-kata kutukannya. Coba kita dengarkan. Kata-kata kutukannya apa? Kata-kata kutukannya dia adalah ini, saudara. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, ini kitab Kisah Para Rasul, saudara. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang sekali lagi ya, jilid kedua dari Injil Lukas, saudara. Di dalam Injil Lukas ya, saudara mendapati ya, orang yang menjelang kematiannya berdoa untuk pengampunan. Itu siapa, saudara? Yesus Kristus. Ini tidak dapat dalam Injil Matius maupun Injil Markus, saudara. Ini khasnya Lukas, saudara. Di dalam Injil Lukas kita mendapati ya, di atas kayu salib Yesus berdoa untuk pengampunan. Bapa, ampunilah mereka. Ketika Tuhan Yesus itu menjelang kematiannya, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sekarang kita mendapati hal itu juga terjadi dalam dirinya Stefanus. Jangan tanggungan ini kepada mereka. Dalam keadaan seperti ini, saudara, Stefanus itu menjadi martir to the core, saudara, sampai menjelang kematiannya, dan semuanya confirm, saudara. Apakah dia menghujat Musa? Tidak. Wajahnya dia berubah seperti Musa. Apakah dia menghujat Musa? Tidak. Musa meminta melihat kemuliaan Allah, dan dia melihat anak manusia berdiri. Langit terbuka dan dia melihat anak manusia dalam kemuliaan. Ini ya, saudara ya. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat kemuliaan Allah. Musa berkata, tunjukkan kemuliaan. Dan sekarang Stefanus melihat kemuliaan. Dia bukan orang yang menghujat Musa. Dia jelas-jelas dinyatakan sebagai orang yang bahkan melakukan apa yang dilakukan oleh Musa juga. Memberitakan keselamatan juga, saudara. Dan sekarang, saudara, kita mendapati seperti Musa juga. Berdoa untuk pengampunan, dia juga berdoa untuk pengampunan. Dan pada saat yang bersamaan, dia menyaksikan apa yang terjadi dalam dirinya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dia yang berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Dan sekarang itu terjadi dalam dirinya Stefanus. Dan setelah itu mati. Memang kita kaget, saudara. Pakemnya seperti kayak belok banget. Seperti kayak menjadi plot twist yang keluar dari apa yang kita bayangkan, saudara. Harusnya nih ya, harusnya. Kalau nurut sama pakemnya Kisah Rasul pasal 2. Memang ada yang melawan. Tapi yang melawan bertobat. Kalau nurut dalam pakemnya orang ketika Petrus di hadapan para mahkamah agama, saudara. Mahkamah agamanya menganiaya, menyiksa, lalu melarang mereka, tapi Petrusnya berani dan setelah itu mereka gak bisa apa-apa. Kalau menurut pakem itu harusnya ceritanya begini, saudara. Tapi di sini kita mendapat ya, Stefanus harusnya jadi diaken, punya hidup dan melayani dalam waktu yang panjang. Sekarang dia justru muncul bersaksi, kelihatannya wah mungkin lebih oke ya daripada dia jadi diaken. Mungkin lebih oke begini ya, bersaksi, wajahnya berubah, khotbah dengan begitu berapi-api, lalu setelah itu sudah mati, sudah. Loh kok kayak begini? Tapi sudah kita melihat di dalam kematiannya, sungguh-sungguh Yesus Kristus disaksikan, sudah. Dan ternyata ya, satu hal ya, yang menjadi cherry on top lah buat kita, sudah. Hari ini, sudah. Kita mendapati, ternyata kematiannya dia juga tidak menjadi kematian yang, ya udah begitu aja, sudah. Perlahan-lahan ya, kita akan melihat ya, kita diperkenalkan dengan satu orang tokoh. Besok kita akan mulai melihat, sudah. Kita diperkenalkan dengan satu orang tokoh, yaitu Saulus. Ini ya, saya bacakan ya. Mereka menghalau dia keluar kota, melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Pasal 8 ayat 1a, Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Ada Saulus di sana, sudah. Ada Saulus yang melihat itu semua, sudah. Memang sudah cerita Stefanus selesai di sini, sudah. Tapi sebenarnya cerita Stefanus itu nggak betul-betul selesai, sudah. Kita akan melihat ya, quote and unquote, Stefanus ini nanti, sudah, akan semacam kayak isi khotbahnya itu hidup lagi dalam dirinya Saulus, sudah. Besok kita akan melihat Saulus adalah penganiaya dan sebagainya, bertobat dan sebagainya. Tetapi kita melihat, sudah, pattern pelayanannya Saulus itu pattern pelayanan seperti apa, sudah? Kalau kita lihat ya dalam surat Galatia ya, kita melihat Paulus itu sudah pernah deal ya, jabat tangan ya dengan para soko guru, sudah, dengan Yakobus, dengan Petrus.
dengan Yohanes bahwa dia akan secara khusus dipakai oleh Tuhan untuk beritakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kita melihat siapa itu Stefanus. Stefanus adalah seseorang yang melayani di antara orang-orang yang tidak berbahasa Aramaik. Dia orang Yahudi sih, tetapi dari khotbahnya kita melihat ya, dari khotbahnya sudah ada banyak hint, ada banyak petunjuk bahwa Tuhan akan bekerja dengan hebatnya di luar wilayahnya orang Yahudi. Sudah Abraham pada waktu masih di Mesopotamia, lalu Bait suci Yerusalem itu hanya buatan tangan manusia. Kita mendapati cerita itu sudah mulai masuk dalam pikirannya Saulus. Memang betul Saulus belum bertobat sudah, tapi nanti kita akan melihat ya pattern ya yang dikhotbahkan oleh Stefanus itu masuk di dalam pelayanannya Paulus sudah. Dia akan memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dan untuk Injil yang diberitakan itu dia akan membayar juga dengan nyawanya. Sampai Paulus nanti juga mati martir sudah. Sekarang dia lihat semua patternnya dari Stefanus sudah. Memang kita melihat menyaksikan Yesus Kristus, iya, tapi betul-betul jauh daripada apa yang kita antisipasi. Kita mengantisipasinya total victory, kemenangan. Munculnya Stefanus mati. Tetapi Stefanus mati bukan kekalahan, bukan end of the story sudah. Karena memang itu merupakan satu buah cerita yang kelihatannya tragis, tetapi melaluinya kita melihat nanti akan ada Saulus yang dilahirkan. Maka saudara, hari ini saya mengajak kita untuk bersama bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Terus mari kita meminta kiranya Roh Kudus menguasai kita, menguasai gereja kita, sehingga kita dipakai untuk menjadi saksi Kristus Yesus. Dan kita berharap dengan cara yang Tuhan mau akan ada buah-buah besar yang dihasilkan. Mungkin kita akan membayarnya dengan keadaan-keadaan yang berat sudah. Tetapi kita tetap berharap melalui hal berat yang mungkin kita alami atau gereja kita alami akan muncul sudah pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus dengan cara yang kita susah untuk antisipasi. Tapi Tuhan akan bekerja dengan hebatnya. Kita mendoakan itu sudah. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.